Nah, saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah seri khotbah yang baru dengan tema khotbah berjudul Wisdom atau kebijaksanaan, saudara. Dan untuk memulai seri khotbah ini, baik hari ini maupun beberapa minggu ke depan, saya punya sebuah pertanyaan penting buat kita semua, baik saudara yang berada di sini maupun saudara yang di rumah. Saudara, apakah saudara tahu apakah tujuan hidup saudara? Apakah saudara tahu persis mengapa saudara hidup, bekerja, beraktivitas setiap hari? Untuk apa saudara lakukan semua itu? Ataukah saudara termasuk orang-orang yang bangun pagi-pagi, lalu bekerja keras panjang hari, lalu sudah malam capek istirahat tidur, dan kemudian besok pagi mengulang semuanya kembali, tanpa saudara tahu persis mengapa saudara melakukannya? Tanpa saudara pernah berpikir, mengapa sih saya harus hidup seperti ini? Ataukah saudara mungkin termasuk orang-orang yang sudah mulai berpikir mau nyerah saja hidup? Terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak kekacauan, terlalu banyak hal yang kayaknya buat kita hancur-hancuran. Tapi saudara perlu tahu, itu tidak perlu kita alami. Kita bisa punya hidup yang penuh arti kalau saudara mendapatkan kebijaksanaan, menemukan tujuan hidup saudara itu seperti apa sebenarnya. Nah, kita perlu hati-hati bahwa seringkali banyak orang itu salah mengartikan tujuan hidup hanya sebagai cita-cita atau mimpi yang ingin dicapai. Banyak orang tuh salah mengartikan, tujuan hidup saya adalah untuk cita-cita saya atau tujuan hidup saya. Misalkan saya pengen jadi pengusaha yang sukses, itu tujuan hidup saya. Betulkah demikian? Saya pengen jadi dokter, atau pengen jadi presiden. Atau saya pengen jadi seseorang yang bermakna bagi nusa dan bangsa. Itu kan yang kita diajarin dulu waktu SD ya. Kalau saudara cuman hanya mengartikan tujuan hidup sebagai cita-cita, saudara perlu tahu itu menuju arah yang benar, tetapi tetap mimpi atau cita-cita bukanlah tujuan hidup kita. Menjadi orang yang sukses, berhasil, itu bukan tujuan hidup kita. Menjadi seorang dokter atau penulis terkenal, itu bukan tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup kita itu sesungguhnya tidaklah hanya mencakup satu peran saja dalam kehidupan kita, sesungguhnya setiap kita, baik saudara yang di rumah maupun di tempat ini, kita itu setiap hari menjalani banyak peran sekaligus. Betul nggak sih? Saudara sebagai seorang suami, mungkin sekaligus juga sudah sebagai seorang ayah, itu sudah dua peran. Atau saudara bahkan sudah jadi kakek-kakek sekarang, itu sudah 3 peran. Saudara menjadi seorang karyawan di kantor, itu peran keempat. Atau seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang istri, itu 1 peran. Menjadi karyawan di kantor, itu 1 peran. Sekarang lagi sekolah online, menjadi guru, itu peran saudara sekarang di rumah, mau nggak mau. Betul nggak? Menjadi seorang mama, itu peran saudara, menjadi perawat. Saudara perlu tahu bahwa tujuan hidup kita haruslah berdampak di semua peran tersebut sekaligus, bukan cuma sekadar, saya pengen jadi pengusaha yang sukses. Saya pengen jadi orang yang kaya. Karena saudara perlu tahu, sukses di luar rumah, belum tentu buat saudara sukses di dalam rumah. Betul nggak? Betul? Saudara bisa jadi seorang yang punya banyak duit, tapi tidak punya kebahagiaan dengan keluarga. Saudara bisa punya kesehatan yang baik, tetapi saudara nggak menikmati hidup. Banyak sekali yang seperti itu. Lalu apa tujuan hidup kita sesungguhnya yang sebenarnya? Saya ngajak saudara buka firman Tuhan di Efesus pasal 1, ayat 15-17. Mari kita yang di gereja, mari kita buka handphone saudara, buka Alkitab saudara. Efesus pasal 1, ayat 15-17. Ini sebuah kebenaran Tuhan yang penting untuk kita perhatikan. Dan saudara yang di rumah, ayat itu bakal muncul di tempat saudara. Efesus pasal 1, ayat 15-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, ada satu kalimat yang penting sini dikatakan bahwa Paulus itu mendoakan supaya setiap jemaat Efesus itu punya ini loh, bukan cuma punya iman, bukan cuma punya kasih yang nyata. Paulus bersyukur, memuji jemaat Efesus karena mereka punya iman kepada Tuhan Yesus. Dia memuji karena jemaat Efesus itu punya kasih yang nyata kepada orang-orang percaya, sesama saudara seiman. Dikatakan dipuji demikian. Memang benar bahwa punya iman itu baik. Sangat baik kalau saudara bisa menyatakan kasih kepada banyak orang, itu sangat baik.
Tetapi ditemukan begini, kalau kita cuma punya iman kita ternyata bisa kepada Allah yang salah. Karena kita sedang beriman kepada Allah yang kita reka-reka, kita karang-karang sendiri di pikiran kita Tuhan itu seperti apa. Bukan seperti yang firman Tuhan jelaskan, Allah itu seperti apa. Kita bisa punya kasih kepada banyak orang, tetapi ternyata motivasinya keliru. Karena kita pengen dapat keuntungan, atau karena kita pengen dibalas kebaikan, atau sekedar kita pengen cari aman. Oh, sama semua orang kita harus berbuat baik supaya aman, jangan ada yang jahat sama kita. Karena itu Paulus mendoakan mereka demikian. Juga kita, setiap orang percaya, agar kita memiliki dikatakan pengenalan akan Allah secara benar. Itu penting. Mengapa? Karena tujuan hidup kita hanya bisa kita temukan tujuan hidup yang benar kalau itu bersumber dari pengenalan Allah yang juga benar. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, baru kita bisa menemukan tujuan hidup kita itu bukan sekedar untuk jadi kaya, bukan sekedar jadi sukses, bukan sekedar supaya kita menikmati hidup, tetapi supaya kita bisa kenal Tuhan secara benar, dan akibatnya, jadinya kita bisa tahu kita itu harus hidup menyenangkan Tuhan sepanjang waktu. Waktu kita kenal Tuhan dengan benar, kita akan buat kita tahu kita harus menyenangkan Tuhan dimanapun, kapanpun, apapun sedang kita lakukan. Sepanjang waktu dalam berbagai peranan kehidupan, bukan cuma waktu kita sedang di gereja beribadah atau sedang melayani. Kita akan terus menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan karena kenal Tuhan dengan benar. Waktu kita jadi istri, jadi suami, jadi mama, jadi papa, jadi guru sekolah minggu, jadi penulis, jadi pendeta, bahkan dimanapun saudara berada, sebagai karyawan, saudara sedang bekerja di kantor, saudara sedang mengajari anak di rumah, saudara tahu persis tujuan hidup saudara adalah kalau saudara mau menyenangkan Tuhan, yang saudara sudah kenal dengan benar. Nah, karena itu tadi firman Tuhan tadi waktu kita baca tadi dikatakan untuk bisa hidup mengenal Tuhan dengan benar, untuk bisa hidup menyenangkan Allah, kita harus punya dua hal. Yang tadi saudara baca, saudara ingat nggak? Yang pertama apa? Efesus 1 ayat 17 dikatakan apa? Supaya kamu punya apa? Roh, hikmat, dan wahyu. Nah, ini bakal jadi dasar. Saudara, saya akan ajar saudara sesuatu yang sangat mendasar hari ini untuk menjadi dasar apa yang akan kita dengar 2 minggu ke depan. Saudara perhatikan ini baik-baik. Paulus ingin kita punya dua hal, yaitu supaya kita pertama punya roh hikmat. Dan apa itu si roh hikmat itu? Roh hikmat itu saudara perlu tahu begini, setiap kali waktu kita ambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus, waktu detik saudara bilang aku mau percaya Tuhan Yesus, detik itu juga saudara terima Roh Kudus. Dan waktu itu juga salah satu hal yang Roh Kudus berikan kepada kita adalah hikmat. Apa itu hikmat yang diberikan Roh Kudus? Hikmat untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan sebelum saudara mengambil keputusan. Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, kita diberikan Roh Kudus berikan kepada kita hikmat, kita diberikan kemampuan begini, kita bisa lihat segala sesuatu dengan cara pandangnya Tuhan. Saudara sadar nggak? Saudara punya roh hikmat. Saudara sadar nggak saudara sudah diberikan itu? Tapi kenyataannya begini saudara, seringkali waktu seseorang berikan pada kita sesuatu, kita kadang-kadang nggak gunakan pemberian itu. Betul nggak? Bisa jadi karena begini, kita merasa kita nggak perlu gunakan pemberian itu karena kita merasa itu nggak berguna. Contohnya, kalau ada orang berikan pada kita gantungan kunci. Sementara kunci kita cuma punya 2, kunci rumah sama kunci mobil. Lalu orang kasih kita gantungan kunci. Pertama kita bilang, oh guna untuk kunci mobil. Orang berikan pada kita lagi, gantungan kunci. Untuk apa? Untuk kunci rumah, oh berguna. Kalau saudara sudah punya 10 gantungan kunci, lalu besok ada orang lagi kasih pada saudara gantungan kunci, saudara merasa apa? Ya, mau diapain lagi nih? Nggak begitu tepat guna, betul nggak? Atau saudara nggak gunakan pemberian saudara karena saudara merasa itu nggak cocok buat saudara. Saudara diberikan sepatu contohnya, sepatunya kekecilan, saudara nggak bisa pakai. Ya, saudara nggak gunakan. Atau saudara nggak gunakan karena saudara merasa itu nggak berharga. Kalau kita berikan pada anak-anak stiker, dia bakal ngerasa apa? Happy sekali stiker, oh stiker mau ditempel di mana nih? Di pintu rumah, di bos air minum, di apapun dia bisa tempel. Bahkan tanpa seizin kita dia tempel. Betul nggak? Tapi kalau kita sudah dewasa, kita diberikan stiker, kira-kira kita ngapain? Stiker. Mau dibuat apa ya? Paling kasih anak lah. Betul nggak? Mungkin kecuali kalau Teddy dikasih stiker Spider-Man atau apa, dia bakal happy. Kalau kita mungkin beda. Betul nggak? Atau
Atau kita memang tidak mau pakai karena kita nggak menghargai pemberian tersebut. Namun saudara, kita tidak menyadari waktu kita percaya Tuhan, kita diberikan Roh Kudus berikan pada kita hikmat. Mari kita gunakan hal itu, jangan disia-siakan. Mengapa kita tidak gunakan? Karena seringkali ini yang kita lakukan. Mari kita baca bersama-sama Amsal 3:5-6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Aku lihat Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan ngomong udah begini, aku bakal luruskan jalan kamu. Aku akan berikan pada kamu jalan keluar. Aku akan berikan pada kamu pertolongan. Aku udah tunjukin kamu jalannya loh ini. Tapi sederhana, jangan gunakan pengertianmu sendiri. Karena bagi kita, menggunakan pengertian kita itu lebih gampang, lebih nyaman buat kita, nggak usah tanya siapa-siapa lagi, lebih cepat. Kita mungkin berkata, sudahlah, selama aku masih bisa pikir, aku pikir aja sendiri, nggak perlu libatkan Tuhan. Padahal Tuhan ingin kita menggunakan roh hikmat dalam berbagai kesempatan, keputusan besar maupun keputusan kecil, karena roh hikmat tidak akan pernah tidak berguna, tidak cocok, apalagi tidak ada harganya buat kita. Roh hikmat dikatakan dapat membuat kita membedakan antara apa yang benar dan salah, itu udah pasti. Lebih dalam pada itu, roh hikmat akan bisa mengajarkan pada kita apa yang membangun atau apa yang merusak. Bukan cuma sekadar apa yang untung atau yang merugikan kita. Roh hikmat bakal mengajar kita begini, apa yang membangun kamu untuk jangka panjang, bukan cuma apa yang menguntungkan kamu untuk jangka waktu dekat. Apa yang merusak kamu. Karena saudara perlu tahu, apa yang membuat saudara rugi hari ini bisa jadi membangun saudara ke depan. Dan apa yang menguntungkan saudara hari ini bisa jadi merusak diri saudara sendiri. Sebagai contoh, ya kan? Mau untung sekarang dengan cepat, caranya gimana? Gampang. Maling aja. Begitu saudara maling handphone orang lain, gak ketahuan, saudara jual kemana, ke IP atau kemana, saudara dapat untung hari ini. Tetapi ternyata itu merusak saudara untuk jangka panjang. Betul nggak? Roh hikmat akan mengajarkan pada kita apa yang membangun kehidupan kita untuk jangka panjang, bukan cuma apa yang menguntungkan kita hari ini. Mari kita konsul dengan Roh Kudus. Roh hikmat akan membangun kita dekat dengan Allah, dan kita bisa tahu, kita bisa aware, kita bisa sadar apa yang membuat kita malah menjauh dari Tuhan. Setiap kali ada kesempatan terbuka, kita bisa tahu nih, kalau kita ambil kesempatan ini, aku bisa semakin dekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan aku semakin jauh dari Tuhan. Mari saudara, setiap hari kita mau berkomunikasi, membangun hubungan dengan Roh Kudus yang memberikan pada kita hikmat, supaya kita bisa melihat segala sesuatu dengan cara pandang Allah terlebih dahulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah saudara, untuk bisa mengenal Allah dengan benar, dan bisa hidup menyenangkan Allah seperti tujuan hidup kita yang sesungguhnya, kita harus punya yang namanya adalah wahyu. Wahyu ini, kalau dibilang rumit-rumit, kalau dibilang simpel-simpel. Dan saya akan ajarkan pada saudara sesuatu yang simpel saja hari ini. Apa itu wahyu? Wahyu adalah cara Allah mengungkapkan dirinya kepada manusia, saudara. Di dalam iman Kristen, wahyu itu terdiri dari dua jenis. Wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah bicara tentang cara Tuhan menyatakan dirinya yang dapat dimengerti oleh siapapun dan kapanpun. Semua orang di bumi ini, mereka terima wahyu umum. Orang Kristen maupun bukan orang Kristen, punya iman pada Tuhan Yesus ataupun tidak punya iman, dia punya wahyu umum. Bentuknya apa? Mazmur 19 ayat 2 menyatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala Allah memberitakan pekerjaan tangannya. Wahyu umum itu bicara tentang pernyataan tentang Tuhan itu ada, keberadaan Allah. Dan kalau kita lihat alam semesta, dikatakan waktu kita lihat pekerjaan tangan Tuhan, kita tahu begini, bumi yang begitu rumit ini, alam semesta yang begitu penuh keajaiban ini, itu nggak mungkin tiba-tiba ada, pasti ada penciptanya. Waktu dikatakan dalam Mazmur 19:2 dikatakan ada pekerjaan tangannya, begitu ada tangan pasti ada badannya kan? Kita akan berpikir bahwa oh memang waktu kita lihat bumi ini begitu rumit, begitu ajaib, begitu hebat. Oh ini pasti ada yang ciptain nih. Dan wahyu umum bukan cuma soal tentang alam semesta. Tuhan berikan pada kita wahyu umum dalam bentuk sejarah manusia dan hati nurani kita. Yang ini semua orang, termasuk kita,
Termasuk yang di luar sana, mereka punya wahyu umum. Tetapi wahyu khusus, mengapa dikatakan khusus? Karena hanya diberikan kepada orang-orang pilihannya. Hanya kepada setiap orang percaya. Dan sementara wahyu umum cuma berbicara tentang keberadaan Allah, wahyu khusus itu memberikan kepada kita cara membangun hubungan dengan Tuhan yang ada itu. Orang di luar sana, mereka cuma tahu Allah itu ada. Tapi mereka nggak punya cara membangun hubungan dengan Dia secara benar. Wujud dari wahyu khusus adalah firman Tuhan. Kita baca ini sama-sama yuk. Mazmur 19 ayat 8, 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dikatakan tentang firman Tuhan itu sempurna. Apapun yang kita butuhkan, kita bisa cari ke dalam firman Tuhan. Itu menyegarkan jiwa kita, menolong kita. Peraturan Tuhan itu teguh, nggak bisa dikompromikan. Dan pasti memberikan pada kita hikmat, meskipun kita tidak pernah mengalaminya, kita selalu bisa belajar dari firman Tuhan hal-hal yang baru. Cuman ini yang penting, saudara. Saudara perlu tahu, apa sih fungsi dari wahyu itu? Wahyu itu adalah seperti peta kehidupan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dan peta kehidupan ini cuma akan bisa berfungsi dengan benar kalau kita gunakan roh hikmat tadi. Karena sesungguhnya orang luar bahkan sudah lihat alam semesta bisa tetap berkata Tuhan itu nggak ada. Orang luar bisa pegang karena mereka nggak punya roh hikmat. Nah hari ini saudara, saya ingin ajak saudara cuma begini loh. Saudara sudah diberikan pada Tuhan wahyu umum dan khusus. Saudara sudah punya peta kehidupan. Dan saudara sudah punya cara untuk membacanya. Saudara punya hikmat yang Tuhan sudah berikan pada kita untuk membacanya. Mari saudara, saya ingin rindu. Ini saya doakan buat saudara. Saya berdoa, setiap saudara di dalam ruangan ini maupun yang di rumah, saudara sudah percaya pada Tuhan Yesus dan sudah diberikan Roh Kudus, diberikan roh hikmat kepada saudara. Saya berdoa supaya setiap kita itu kita mau menggunakan roh hikmat setiap hari, bukan pertimbangan kita sendiri lagi. Bukan cuma berpikir tentang untung rugi, tetapi menggunakan roh hikmat untuk melihat dengan cara pandang Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita, mari loh, kita udah diberikan pada Tuhan wahyu. Kita punya Alkitab di tangan kita, yang kita bisa pegang dimanapun, kapanpun, nggak lagi kayak zaman dulu loh. Saya pikir, meskipun saya pendeta, kalau saya ngantri di bank, saya bawa Alkitab buku yang besar itu, saya sambil ngantri, saya buka Alkitab di tengah-tengah itu, saya malu juga. Betul nggak? Tapi sekarang kita bisa baca Alkitab tanpa ketahuan orang kok. Sambil ngantri, saudara tetap bisa baca. Bukan cuma baca berita. Anak-anak lagi tidur, nggak perlu lagi kayak zaman dulu harus hidupin lilin, lalu buka Alkitab, deketin ke lilin. Sekarang ini nyala di depan kita. Mari saudara, kita gunakan peta kehidupan ini. Supaya kita semakin diisi. Kita punya roh hikmat untuk menunjukkan pada kita arah yang benar dari peta kehidupan kita. Karena saudara perlu tahu, waktu itu terjadi, saudara bakal punya tujuan hidup yang sangat berarti. Saudara bakal tahu, dimanapun saudara sedang berada, apapun yang sedang saudara lakukan, saudara harus hidup menyenangkan. Tidak bakal pernah membuat saudara jadi rugi sendiri. Amin? Amin? Waktu saudara mau hidup sesuai dengan wahyunya Tuhan, firman Tuhan, waktu saudara mau gunakan roh hikmat, saudara perlu tahu dalam jangka panjang, Tuhan tidak bakal pernah membuang saudara, membuat saudara rugi, membuat saudara kesakitan, membuat saudara kebingungan. Tuhan akan membuat segala sesuatu dengan sangat jelas buat saudara. Mari, hari ini cuma sampai di sini. Ini cuma dasarnya. Saya berdoa dalam 2 minggu ke depan, saudara bakal belajar sesuatu yang lebih dalam, dan saudara bakal sungguh-sungguh menemukan Tuhan dalam berbagai hal yang saudara lakukan. Saudara perlu tahu, waktu saudara sedang bekerja, bukan berarti nggak ada Tuhan di sana. Waktu saudara sedang ngajarin anak di rumah, lagi sekolah online, bukan berarti Tuhan nggak ada di sana.
Waktu saudara sedang di rumah istirahat, bukan berarti Tuhan nggak ada di sana. Waktu saudara sedang bertengkar dengan orang yang saudara kasihi, bukan berarti Tuhan nggak ada di sana. Saudara perlu tahu Tuhan ada. Dan waktu kita berhasil terus berpikir dengan cara pandang Tuhan, menyenangkan Tuhan terus menerus, saudara bakal dapatkan kebaikan dalam kehidupan saudara sangat besar. Bukan cuma untuk saudara, bahkan untuk orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa menyadari kami punya wahyu di tangan kami. Kami punya firman Tuhan, kami punya alam semesta, kami punya hati nurani. Dan terlebih lagi kami punya roh hikmat, roh kudus diberikan pada kami Tuhan. Biarlah setiap hari kami mau membaca peta kehidupan dengan cara pandang Tuhan. Kami mau menjalani peta kehidupan dengan cara pandang Tuhan, roh hikmat yang diberikan pada kami. Tuhan tolong kami, sehingga apapun yang harus kami putuskan akan menjadi gampang dan jelas, karena kami bakal gunakan cara pandang Tuhan, bukan pengertian kami sendiri. Tuhan tolong kami, biarlah hari ini dan 2 minggu ke depan, kami akan belajar terus tentang hikmat, kebijaksanaan, wisdom. Tuhan tolong kami, supaya kami bakal terus membangun kehidupan kami jadi luar biasa. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.